You are now listening to Podcast Fams. Semangat pagi, ITKS Fams. Apa kabar hari ini? Tentunya pasti dalam keadaan selalu bahagia dan selalu sehat ya. Halo, selamat pagi ITKS Fams. Oke, welcome to Podcast Fams. Ini adalah podcastnya ITKS Bali Family. Jadi di sini kita akan mengupas podcast perdana kita dengan tema self love. Jadi kenapa self love? Ya, kebetulan juga pada episode perdana kali ini bakal bincang-bincang ditemenin sama kita berdua nih. Betul. Ada saya Yuni Dan saya sendiri Nanda. Iya. Kenapa self love? Nah, karena launching atau podcast ini juga ditayangkan berbarengan dengan Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine. Oke, sebelum itu kita mengucapkan dulu selamat Hari Kasih Sayang untuk semuanya. Happy Valentine's Day. Day. Mungkin Ya, kita harus berpelukan dulu Yuni. Jangan ya, nggak Ditahan, boleh. Bu Nanda. Iya, Oke. ditahan ya. Oke, jadi di sini kita sudah cukup perkenalannya. Jadi itu cukup singkat, tapi sebenarnya kalian pasti bertanya-tanya podcast Fams itu apa sih gitu ya. Jadi selama ini kalian pernah dengar, mungkin pernah lihat juga postingannya di Instagram ITKS Bali ataupun juga di Instagramnya BEM, betul ya? Oke, silakan Ibu Yuni dijelaskan. Podcast Fam itu adalah podcast Family ITKS Bali. Nah, Betul. dan tentunya podcast ini bisa terlaksana dengan bantuan dan kerjasama dari teman-teman kita dari BEM ITKS Bali. Oke, betul. Jadi ini adalah kerjasama ITKS Bali dengan BEM. Jadi terima kasih untuk adik-adik BEM semuanya. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, yang paling penting ini Bu Nanda, yang paling penting nih, pelaksanaan podcast Fam kita pada hari ini, semua kru yang bertugas sudah menaati protokol kesehatan, sudah Betul, divaksin. Betul. Ya. Dan salah satunya juga kita sudah check-in Peduli Lindungi semuanya Iya, ya. benar sekali. Oke. Jadi hari ini sebenarnya kita nggak cuma berdua aja, Iya. jadi kita ditemenin salah satu bintang tamu yang menurut kalian pasti sudah tidak asing lagi. Jadi beliau adalah sosok panutan kita di kampus yang mungkin menjadi panutan kita semuanya juga dan memimpin kita juga. Jadi tidak hanya mahasiswa tapi dosen dan juga staf. Iya. Oke, Yuni, silakan Siapakah dia? diperkenalkan. Iya. Oke. Baik, selamat datang kepada Bapak Putu Dharma Suyasa selaku rektor kita di ITKS Bali. Semangat pagi Pak. Halo. Semangat pagi, luar Iya. biasa. Terima kasih. Bapak mohon izin nih kita boleh ya panggil Pak Putu biar Siap. ya sedikit lebih akrab gitu. Kalau Iya, kalau sebenarnya ketemu di kan kita kantor itu juga iya bawaannya deg-degan gitu deg-degan Pak, gitu. formal gitu. Kan senyum saya sudah manis. Iya, kan? sudah Pak. Sudah Pak. Jadi kita terlihat seumuran mungkin Pak ya. Ya. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Pak Putu gitu ya, ada baiknya saya mau menyebutkan latar pendidikan beliau, kemudian juga nama lengkap beliau. Mungkin di antara kalian, di antara ITKS Fams mungkin sudah tahu beliau siapa, tapi mungkin kalau ada yang teman-teman yang lain nonton dari rumah, jadi beliau adalah rektor kampus kita, ITKS Bali, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, dengan nama lengkap Dr. IGD Putu Dharma Suyasa, SKP, MNG, PhD. Panjang banget gelarnya. Jadi semoga nanti bisa mengikuti jejak beliau ya. Oke, kemudian program studi, latar belakang program studi beliau adalah keperawatan, kemudian pendidikan tertinggi beliau adalah S3. Jadi untuk saat ini beliau menjabat sebagai rektor ITKS Bali. Terkait riwayat pendidikan, Bapak Putu ini telah menempuh pendidikan sarjana ya, yang pertama itu di Universitas Indonesia Bapak ya. Betul. Itu tahun tamatnya lulusnya tahun 2000 Bapak, benar Betul, ya? tahun Iya, 2000. luar biasa sekali yang kita ketahui bersama. Universitas Indonesia adalah salah satu universitas yang luar biasa di Indonesia, Terbaik di yang Indonesia, terbaik betul. dan unggulan. Selanjutnya Bapak Putu melanjutkan pendidikan di Flinders University dan meraih gelar S2 di tahun 2006 dan S3 di tahun 2013 Bapak ya. Betul. Iya, Di luar biasa universitas sekali. yang sama, Iya. betul ya. Nanti ITKS Fams juga bisa mengikuti jejak beliau kalau memang sampai pengen ikut sampai S3 gitu loh ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut dan sekarang yang perlu kita bahas adalah dari awal sebenarnya kenapa sih Pak Putu itu bisa memutuskan untuk lanjut ke keperawatan dari SMA nih Iya. Pak. Jadi kenapa nggak jurusan yang lain gitu? Alasannya gitu. Pak. Alasannya yang Gimana? signifikan itu apa? Baik. Ini pertanyaan luar biasa ini. Makasih Yuni sama Nanda. Iya. Jadi halo semuanya ITKS Fams, ITKS Bali. Senang sekali saya berada di podcast
perdana ITKS Bali. Terima kasih atas undangannya yang luar biasa hari ini. Jadi kalau ditanya dan dijelaskan tadi sejarah pendidikan saya, ada yang kurang sebenarnya. Oke, Pak. Yang Gimana? kurang adalah dari S1, S2, S3 saya nggak pernah keluar duit sendiri. Wah, luar biasa. Tepuk tangan Jadi dulu. selalu Beasiswa beasiswa. Bapak Iya, ya, luar biasa. sekali. Kenapa saya masuk ke perawatan? Satu, karena saya nggak punya duit. Itu intinya. Gimana itu, Pak? Maksudnya, Pak? Jadi asal saya dari sebuah desa namanya Basangalas, Oke. the center of the jungle. Itu Oke. namanya Basangalas. Aha. Ada 2 jam dari Denpasar ke arah timur. Aha. Saya besar di situ. Mhm. Orang tua ekonominya pas-pasan, Oke. jadi tidak mampu menyekolahkan saya ke jenjang sarjana waktu itu. Sehingga yayasan kita saat itu mencari para pemuda tamatan SMA siapa yang mau kuliah keperawatan Oke. dengan biaya dari yayasan akan Mhm. langsung diangkat jadi pegawai, Mhm. langsung disekolahkan. Wah, luar biasa, biasa sekali sekali juga ya. yayasan kita ya, Pak. Iya, itu Paham. tahun 96 kejadiannya. Wow. Nah, 96. Ini Kita baru mahasiswa lahir, ya, kita Pak. belum ada yang lahir ini. kita baru lahir Bapak. 96 saya sudah diterima menjadi karyawan di Akper waktu ya. itu. Oh, waktu itu dari Akper ya. Jadi Oke. Akper, kemudian langsung sekolah ke UI selama 4 tahun. Oke. Nah, luar kemudian biasa. Lanjut cerita, dapat beasiswa lagi Lagi, untuk iya. S2, Mhm. itu namanya beasiswa Australian Development Scholarship, spesifik kategorinya namanya Bali Health Targeted. Jadi memang spesifik untuk 6 orang para tenaga kesehatan di Bali Mhm. untuk kuliah ke Australia. Dan salah satunya Anda Salah nama satunya Bapak. adalah saya yang waktu itu tahun 2003 langsung Perdana Menteri Australia yang menyerahkan ke saya. Oh, luar biasa. Iya, John Kesempatan Howard emas ya, namanya. Pak. Kesempatan betul. emas bisa Ya. bersalaman dengan beliau, foto bersama dengan beliau. Kemudian tahun 2009 kembali ada rezeki bahwa ada beasiswa namanya beasiswa Dikti, sehingga saya kembali melanjutkan pendidikan di Flinders University of South Australia untuk jenjang S3. Itu sejarah singkat kenapa saya menjadi perawat dan menjadi tenaga kesehatan dan saat ini menjadi dosen. Dan jangan lupa Bu Yuni sama Bu Nanda, ini tahun 2022. Betul. Tahun 2000 bulan September saya menyelesaikan pendidikan S1. Saat itu saya langsung kembali ke Akper menjadi dosen, sehingga terhitung saat ini saya sudah 22 tahun menjadi Bergabung dosen. sekali. Ya, Luar itu biasa. sejarah singkat dari saya. Baik, oke. Nah, selanjutnya nih Bapak, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indonesia. Ini Pak, boleh nggak dibagi sedikit pengalamannya atau kalau ada pengalaman yang spesial yang Bapak pernah alami saat menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, biar dibagi-bagi, dikasih tahu untuk ITKS PEM semua nih Pak. Oke, terima kasih Bu Yuni. Saya cerita sejarah yang sampai saat ini kalau saya sering diskusi dengan teman-teman sesama angkatan, sering ketawa-ketawa. Kan ternyata begitulah kisah unik kita di Universitas Indonesia. Saya adalah salah satu mahasiswa aktivis waktu itu. Jadi aktivis saya sangat aktif di Senat Mahasiswa Ya, namanya, betul. ya, Iya. Senat Mahasiswa Fakultas. Jadi saya betul-betul aktif tergabung ke dalam berbagai organisasi di Universitas Indonesia. Itu ajang saya belajar, sekaligus ajang saya dalam akhir bulan khususnya untuk nyari nasi bungkus. Itu gimana Pak? Bisa Gimana diceritain maksudnya, Pak? Pasti seru banget. Untuk Kalau nasi kita bungkusnya mungkin itu nggak apa? ngalamin. Kita nggak ngalamin mungkin ya. Jadi dalam banyak hal kita merantau dari Bali ke Jakarta, itu seringan di akhir bulan duitnya sudah mepet. Oh, betul. Terkait uang saku ini Terkait nampaknya uang Bapak ya. saku ini, uang saku itu sampai saat ini masih mengakar di kita dan menjadi sebuah memori yang luar biasa indah sebenarnya. Iya. Ya kenapa indah? Karena disitulah perjuangan kita bagaimana harus survive di Jakarta. Uang saku sudah menipis, bagaimana caranya agar bisa makan? Ya kita buat rapat. Ya, rapat mengundang berbagai orang, berbagai pihak. Jadi kita beli nasi bungkus, dapatlah. Oh, itu makan. salah satu cerita unik Iya, ya. cerita unik. Luar biasa. Iya. Jadi Tapi
tidak selamanya bisa ditiru itu ya. Iya, betul, adik-adik betul. semua ya. Jadi Tapi itu sekali bagian lagi cerita buat saya ini. itu adalah sangat unik, Cerita menarik. seru ya. Jadi sweet memory. Iya. Iya. Wah, luar biasa. Mungkin nanti siapa tahu teman-temannya Bapak Putu dulu saat kuliah, saat berorganisasi nonton nih Pak. Oh iya, iya, betul. ada semuanya. Siapa tahu Pak. Oke, lain di Jakarta, lain di Aussie Aussie. pasti ya Pak ya. Jadi Betul. culture kita berbeda. Jadi pada saat Bapak sudah lulus di S1 di UI, kemudian lanjut di Aussie dengan beasiswa yang tadi Bapak bilang. Jadi gimana sih rasanya bisa sekolah di Aussie? Kemudian ada pengalaman seru nggak di Aussie sama halnya tadi di UI? Pasti Bapak ketemu orang yang berbeda kan, jadi Betul. otomatis nggak ketemu orang Indonesia aja di situ. Iya. Jadi gimana sih, boleh nggak diceritain ke ITKS Fam? Siapa tahu nanti ada yang mau kuliah ke Aussie Iya. mungkin kan, betul. Terinspirasi nanti dari Iya, cerita betul. Bapak. Lanjut kuliah ke Aussie. Baik. Dalam setiap kali kita melangkah menuju sesuatu yang baru, Betul. yang pertama yang harus kita miliki adalah tekad. Iya. Kalau sudah ada tekad, semuanya bakal minggir. Itu yang terpenting, tekad. Tekad saya hanya satu waktu itu, menjadi lebih baik untuk peningkatan diri. Ini kan Betul. self love ya. Betul. Ya, tema kita self love. Iya. Jadi saya mencintai diri saya dengan berusaha seoptimal mungkin selalu belajar pada segala momen. Nah, ini kan belajar formal namanya S2. Jadi yang paling unik dan menarik pada saat saya kuliah S2 adalah pada saat saya kuliah sambil bekerja. Oh, Jadi Bapak di sana juga sambil bekerja Sambil ya Pak bekerja. ya? nah pasti ITKS Fam Iya. nggak ada yang tahu nih. Sebenarnya Bapak juga bekerja di situ. Oke. Iya, betul. Jadi saya dulu waktu itu mendapatkan beasiswa Australian Development Scholarship. Aha. Sebagai bagian dari visa saya diizinkan bekerja maksimal 20 jam per minggu Oke. pada saat kuliah aktif. Mhm. Pada saat libur saya boleh bekerja full time. Oke. Jadi barangkali banyak yang belum pernah ke Australia tidak membayangkan. Saya contohnya salah satu mahasiswa yang dari dulu memang pernah bekerja di kebun anggur, pernah bekerja membersihkan gereja, Wow. pernah bekerja membersihkan toilet, pernah bekerja memetik jamur, Oh. pernah bekerja delivery, mengantarkan junk mail yang surat-surat itu. Iya. Haha. Tetapi yang paling berkesan adalah saya salah satu orang yang beruntung, mahasiswa Indonesia yang pernah bekerja sebagai perawat di Panti Werda di Australia. Oh, luar Dan biasa. saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa tentunya terkait dengan apa yang saya tekuni. Jadi pada saat saya kuliah S2, dapat ilmu, dapat kerabat, dapat teman, dapat ijazah tentunya, dan bisa menabung. Jangan lupa, itu yang Iya, penting. Luar biasa sekali. Saya yakin nih ITKS Fam baru tahu nih, ternyata Bapak seorang rektor kita pernah bekerja di kebun anggur. Pasti yang ITKS Fam tahu bahwa Pak Putu atau rektor kita adalah Kecamatan Aussie, begitu. Tapi Bu Ternyata- Yuni, jangan membayangkan kebun anggur di Australia itu adalah kebun anggur yang luasnya 1 hektar. Iya, Bapak. Gimana, Jadi Bapak? kebun anggur di Australia adalah anggur sejauh mata memandang, Wah, anggur semua. anggur semua, Pak, ya, Jadi iya. berpuluh-puluh hektar ya anggur. Iya, Iya. jadi Tidak ada toilet, toiletnya adalah di bawah pohon anggur. wah, luar biasa sekali ini perjuangan Iya, Bapak betul, dulu betul, menempuh betul. pendidikan. Iya, Ya. iya. Ya, selanjutnya Bapak dari Bapak kuliah S1, S2 sampai S3 dari zaman PPN ini, aktor PPN ini Pak, sampai jadi Stikas, sampai jadi ITKS dan akhirnya jadi sekarang terpilih dan dipercaya gitu, mengemban tugas sebagai rektor ITKS Bali. Gimana sih Pak sepak terjangnya sejauh itu Pak? Sepak terjang ya, Iya. Yuni ya. Jadi begini, kalau saya selalu melihat segala kesempatan yang diberikan saya bukan dari tanggung jawab yang diberikan ke saya. Iya. Tetapi saya lebih melihat dari pembelajaran apa yang saya bisa dapat untuk diri saya sendiri pada saat diberi tanggung jawab itu. Oke. To be honest, sampai sekarang sepertinya saya tidak pernah merasa dalam tanda kutip menjadi rektor. Saya selalu menganggap diri saya adalah seorang yang selalu belajar, yang haus akan ilmu, bukan ilmu kuliah, tetapi bagaimana setiap ketemu orang saya bisa memetik pembelajaran dari beliau. Ya, seperti hari ini saya ketemu dengan seorang pejabat di salah satu pemerintah daerah di Provinsi Bali, saya banyak belajar dari beliau.
Minggu lalu saya pulang kampung, Yuni sama Nanda, saya ketemu dengan petani ya yang sangat paham tentang subak, bagaimana mendistribusikan air untuk menjaga kontinuitas dari pertanian kita. Saya banyak belajar dari beliau. Jadi belum tentu pembelajaran itu selalu datang dari orang yang secara hakikat lebih tinggi dari kita posisinya. Belum tentu kita belajar dari dosen. Kita banyak belajar dari mahasiswa. Ya, dalam banyak kasus kita belajar dari rekan-rekan kita sesama pegawai, kita banyak belajar dari bawahan kita. So it is the learning process that I like. Jadi sekali lagi, the learning process lah yang membuat itu akan menjadi shape who you really are. Jadi bukan outcome saja, tetapi bagaimana proses itu berjalan, dan kita harus menikmati setiap proses itu sebagai bagian dari proses kita untuk menjadi lebih baik. Kok serius sekali jadi? Jadi tapi kita menyimak benar. Jadi cerita Pak Putu ini benar-benar belum ada yang tahu. Jadi that's why kita bikin podcast Fams ini. Kemudian bintang tamu yang pertama itu adalah Pak Putu gitu. Jadi kita pengen tahu cerita sebenarnya di balik dari kehidupan Pak Putu itu seperti apa gitu. Itu yang ingin kita bagi ke Itekes Fams supaya menjadi inspirasi untuk mereka gitu. Nggak cuma untuk mereka juga, tapi untuk kita juga, betul. Oke, saya lanjut nih Pak. Kalau sekarang kan kita semua tahu Bapak jadi rektor, kemudian sibuknya di ruangan. Mungkin nggak ada yang tahu sebenarnya kesibukan Bapak itu apa sih gitu, betul. Jadi yang kita tahu kan cuma mungkin kalau selama pandemi ini Zoom, terus duduk di ruangan tanda tangan surat gitu yang mereka tahu gitu. Padahal sebenarnya di balik itu Bapak sibuk banget. Kita tahu. Buktinya kita take podcast aja butuh waktu lama ya Pak. Jadi gimana sih Pak, boleh diceritain nggak kesibukannya selama ini? Kesibukan, kalau saya lagi-lagi istilah kesibukan itu lebih baik saya amini sebagai rutinitas. Rutinitas. Ya, di rutinitas. Kalau kita melihat itu sebagai sebuah kesibukan, kok kesannya negatif ya? Itu sibuk. Gitu. Kalau kita menganggap itu sebagai rutinitas, itulah sesuatu yang memang harus kita lakoni bersama. Betul. Ya, harus, we have to do it. Ya, we don't have to be forced to do it. Nah, itu prinsipnya. Jadi kalau saya bongkar rahasia tentang timing saya, jadi kalau kayak beli pizza itu kan biasanya dibagi hanya 8 slices ya. Kalau saya mungkin lebih dari 20 slices pizza saya 24 jam. Jadi kecil-kecil semua tapi semua berkualitas. Saat ini saya kalau dibongkar lagi semua, selain jadi rektor, saya terlibat aktif di berbagai organisasi, baik organisasi rektor, organisasi profesi, organisasi asosiasi institusi pendidikan, belum lagi saat ini kepala keluarga itu pasti kan, nah, itu beda tersendiri. Banyak yang tidak tahu, saya juga saat ini sedang kuliah. Oh ya Pak? Iya. Nah, jadi kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Makanya. Jadi selalu kita ingin meningkatkan diri kita. Jadi saat ini saya sedang mengambil postdoctoral program. Jadi setelah S3 ada lagi satu tahapan namanya postdoctoral. Tentunya semua harus dibagi dengan quality time yang baik. Nah itu yang seriusnya kan. Nah yang tidak seriusnya saya adalah orang yang percaya bahwa me time is important. Betul. Iya betul. Ya, jadi semua mengangguk. Semua mengangguk ya. Ya. Jadi me time itulah saat kita mencoba, kalau istilahnya komputer itu pada saat komputer dimatikan ada orang lain yang membersihkan. Betul. Nah kalau kita me time kita kan mematikan diri sendiri, maksudnya shutdown dari seluruh activity, yang membersihkan harus diri kita. Betul. Ya caranya membersihkan kalau saya mengisi waktu dengan berbagai hobi, berbagai kegiatan, dan salah satu hobi saya, ada 2 hobi saya jenisnya, 1 hobi aktif, 2 hobi pasif. Nah, itu gimana, barangkali Pak? Bingung juga ya apa itu pasif hobi itu aktif. tidur Pak. Jadi hobi pasif saya adalah menikmati. Jadi menikmati yang paling gampang saya nikmati adalah nonton film. Oh, ternyata Bapak suka nonton film. Saya suka nonton film. Luar biasa. Kalau ditanya film action, hampir semua saya pernah tonton. Wah, Barangkali akan bertanya Nanda sama Yuni, kenapa kok nonton film action? Betul, saya baru mau nanya, kenapa harus film action gitu Pak? Karena kalau film action selesai tonton, selesai. Nggak usah saya mikir lagi gitu. Nggak pikir lagi, udah Nggak usah gitu mikir, aja Pak. endingnya sudah.
pasti selalu ada hidden message yang kita dapatkan. Itu Betul. pasti. Tapi kan film action itu ngambil hidden message-nya cuma 1 detik. Kita ketangkap, oh ini good and bad, yang menang good. Gitu kan Iya, hidden betul. message namanya. Iya. Saya juga suka berbagai film lain, tetapi yang paling saya suka adalah nonton film action di waktu senggang saya. Nah itu oke. hobi pasif buat saya. Iya. Jadi kita Oh, iya. menikmati. Betul. Nah, hobi aktif saya di mana saya harus melakukan sesuatu, harus berinteraksi dengan orang. Saya sebenarnya punya banyak hobi. Oke. Salah satunya adalah fotografi, video Wow. editing itu. Wow, ternyata. Saya senang kotak-katik sampai menghabiskan waktu berjam-jam. Dulu pada saat kuliah bisa berhari-hari saya mengedit satu buah foto untuk menjadi indah dalam Photoshop. Itu salah satu hobi saya. Terus sekarang gimana Pak membagi waktunya? Masih sempet nggak ngelakuin itu? Kalau fotografi sekali 2 kali dalam waktu 6 bulan saya masih sering Masih. hangout dengan tas saya yang berwarna hitam ada merahnya, bertuliskan sebuah merek kamera Oke. yang saya ajak keluar, kita nggak boleh nyebut Iya, ya. iya, sebut, Bapak. Ya, dengan tas saya itu saya sering keluar, sering kalau fotografer menyebutnya hunting. Yep. Iya. Tetapi saya biasanya hunting sendiri, nggak pernah hunting bareng karena takut kalau janjian nanti saya meng-cancel gitu. Oh. Iya. Karena saking Baik sibuknya sendiri, juga, Bapak, ya. Karena terkadang ada urgent Kegiatan. call dari betul. kementerian, dari berbagai hal yang saya tidak bisa hindari. Nah, Oke Bapak, baik di samping itu Pak, di samping hobi nih, ini kan Bapak, kita semua tahu Bapak sebagai rektor. Dan di sisi lain, Bapak juga punya tanggung jawab sebagai yang Bapak sebutkan tadi, kepala keluarga. Dengan bertanggung jawab dengan keluarga Bapak, entah itu sebagai suami, sebagai seorang ayah, seperti itu. Nah, gimana sih caranya Bapak itu rahasia membagi waktunya Pak? Antara kesibukan pekerjaan, organisasi, dan ada juga keluarga. Oke, rahasianya hanya satu Yuni, Ya, komunikasi. Betul. Ya, kita perlu Penting, komunikasi. Saya sangat bersyukur karena saya dikelilingi oleh keluarga yang sangat suportif. Ya, Ya. jadi kalau baik ayah, ibu yang masih tinggal di kampung, termasuk mertua saya yang juga tinggal di kampung, terutama istri dan anak saya, mereka sudah sangat paham tentang tanggung jawab yang diberikan kepada saya dengan semua aktivitas yang saya lakoni. Tetapi selalu kita minimal kalau kita jauhan harus minimal saling video call. Saya, anak dan istri malahan punya WhatsApp grup bertiga gitu. WhatsApp grup Jadi sering keluarga ya update, Pak ya. ya update-updatean kita bertiga gitu. Itu caranya saya agar apa yang kita lakukan, kan salah satu hal penting dalam setiap upaya yang kita lakukan adalah menjaga keseimbangan. Itu yang terpenting, balancing the act itulah yang menjadi luar biasa penting. Itu barangkali Yuni sama Nanda rahasia. Oke. Jadi saya cukup terinspirasi nih Pak buat kita yang belum nikah gitu ya Pak ya. Jadi oke Pak. Jadi selama ini boleh nggak saya tahu mungkin dibagikan juga ke ITKS Fams, tantangan terberat apa sih yang pernah Bapak alami selama menjadi rektor? Tantangan terberat saya apa ya sebagai rektor? Tantangan terberat saya adalah pada saat saya harus menegur mahasiswa Oke. kalau melakukan kesalahan Buat dan adik-adik menegur mahasiswa. staf. Buat kita juga Iya, ternyata betul. ya. Itu tantangan terbesar saya. Oke. Karena lebih baik sebenarnya nggak usah menegur. Lebih baik kita saling terbuka komunikasi. Betul. Tetapi luar biasa memang selalu seperti yang saya bilang tadi, the learning process yang harus saya syukuri, saya jalani, sehingga apapun beban yang dilakukan saat titik itu bisa kita lakukan dengan cukup baik, sehingga kita bisa survive untuk menjalankan tugas-tugas lainnya. Oke. Ini deh yang terakhir Bapak terkait tentang ITKS Bali nih Bapak. Apa sih ini menurut Bapak pribadi? Apa yang membuat ITKS Bali itu berbeda dan spesial di antara atau selain kampus-kampus lain? Apa yang membuat ITKS Bali Iya, menurut berbeda dan pandangan Bapak spesial? pribadi. Pandangan Iya. saya ya. Iya. Sebenarnya ada banyak sekali alasan Iya. kenapa ITKS Bali itu berbeda dan spesial. Tetapi satu yang perlu saya sampaikan pada podcast ini adalah bahwa ITKS Bali itu menjaga image-nya yang cantik, indah,
dan beautiful. Itulah kunci dari kenapa kita bisa bertahan, survive, dan masuk pada kondisi saat ini. Kenapa saya bilang indah? Karena indah itu mengilustrasikan ada keseimbangan, ada suatu nuansa yang harus kita jaga. Di samping kita mampu bertahan, juga kita harus mampu melaju, masuk untuk bisa berkarya dan berinovasi. Dan yang terpenting dan yang membuat saya bangga, dan semoga seluruh sivitas akademika ITKes Bali bisa menjaga, adalah karena image kita di mata masyarakat harus tetap dijaga sebagai sebuah institusi pendidikan yang menghasilkan lulusan satu yang cantik, yang menawan, yang bersih, yang rapi, yang beretika, yang menjaga kesopanan, ya, sehingga selalu saya bilang barangkali mahasiswa yang pernah masuk di kelas-kelas saya ataupun jam pimpinan, sering sekali saya menyebutkan, wahai mahasiswa, jagalah lambang ITKes Bali seperti lambang saat ini. Jangan dibuat dia menjadi oval, apalagi jajaran genjang. Jangan sampai ada noda di atasnya. Karena harapan kita, siapapun yang melihat logo ITKes Bali, langsung image-nya adalah wow. Itu yang saya harapkan. Bukan sebaliknya wow. Tahu apa baliknya wow, Yuni sama Nanda? Apa, Pak? Beh. Oh gitu, Pak, ya. Lawannya wow adalah beh. Saya ingin seluruh masyarakat kalau mendengar ITKes Bali, wow, dengan mata yang terbelalak. Bukan beh, dengan nada yang turun. Itu sebenarnya ekspresi yang berbeda. Ya. Dua hal yang bertolak belakang, wow Betul. dengan beh. Itu Yuni sama Nanda. Oke, Bang. Oke, iya, buat ini juga buat ITKes Fans semuanya, pasti kita bangga banget ya dengar penjelasan dari Pak Putu bagaimana kita menjaga image kampus kita. Oke, sekarang kita lanjut ke tema kita, self love tadi, betul. Tadi sudah kita bahas hobinya Pak Putu apa? Sudah ceritakan sedikit sama tadi. Sudah diceritakan. Katanya nih Pak, dengar-dengar Bapak katanya hobi main gitar ya sekarang. Benar nggak sih Pak? Padahal sudah dirahasiakan kalau ada yang tahu gitu ya. Kita banyak punya ini Pak, informan Pak. Iya, jadi saya dari dulu adalah sebenarnya waktu SMA saya tipenya tipe introvert. Jadi lebih suka saya duduk sendiri, belajar semuanya sendiri. Saya salah satu orang yang barangkali level otodidaknya cukup baik, sehingga saya belajar bahasa Inggris nggak pernah kursus. Belajar gitar pun saya nggak pernah ada yang ngajarin. Jadi semuanya memang ada gitar, itu barang apa ya, bisa dimainkan apa tidak. Melihat orang dulu kan nggak ada YouTube tahun 93 itu nggak ada YouTube. Jadi melihat orang bermain, oh ternyata kunci C katanya begitu, katanya ya, saya ikutin, pinjam gitar tetangga. Nggak pernah saya bisa beli gitar waktu itu. Jadi semua saya belajar sendiri. Ya jadi begitulah. Dibilang bisa main gitar boleh, tetapi dibilang pinter main gitar juga tidak. Tapi suka Bapak ya? Suka, I like playing gitar. Kalau sekarang masih sering main gitar nggak Pak? Masih. Saya ada 2 gitar sama anak saya. Ya, sering akustikan di rumah berdua, ngejam berdua. Sering duet. Ya, oke. Kebetulan hobinya juga sama berarti ya Pak ya? Ya. Oke, sekarang untuk mencairkan suasana, saya juga lumayan cukup tegang dari tadi karena saya berhadapan langsung dengan Bapak, terus kita ngobrol tentang kehidupan pribadi Bapak. Jadi, oke, kita main games. Jadi saya ada 10 pertanyaan cepat yang harus Bapak pilih salah satunya. Dan ini sebenarnya tidak menentukan apapun. Iya. Tapi kita pengen tahu sebenarnya apa sih yang menjadi sense dari Pak Putu itu gitu loh. Jadi saya pertanyaannya random. jadinya ini. Nanti dijawabnya bisa langsung itu cepat Pak. Siap. Jangan dipikir-pikir dulu nanti Dipikir dulu nanti kelewat nanti. Siap. Langsung spontan aja Pak. Ya. Oke, saya yang deg-degan juga. Iya. Oke, jadi saya ada 10 ya Pak ya. Saya mulai dari yang pertama, jadi saya akan lanjut terus. Ya. Jadi yang pertama, oke, kita mulai 1, 2, 3. Teh atau kopi? Teh. Kemeja atau kaos? Kemeja. Pantofel atau sneakers? Pantofel. Multitasking atau multitalenta? Nanyir semikir ini. Kalau saya adalah multitasking. Oke. Gitar atau sepeda? Gitar. Kangen atau dikangenin?
Ah. Kangen. Oke. Enggak setrika baju atau enggak sisiran? Enggak setrika baju atau enggak sisiran? Oh. Enggak sisiran. Oke. Ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Ketinggalan dompet. Mendengarkan atau berbicara? Mendengarkan. Melakukan hobi atau lebih milih liburan? Hobi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya sebenarnya sih tidak mencerminkan apa-apa, tapi kita tahu jadinya, oh jadi ternyata itu yang dipilih sama Pak Putu gitu ya. Oke, jadi tadi kita perform sudah Bu Yuni, mungkin Ibu Yuni bisa menyampaikan beberapa hal mungkin. Ya, ini yang terakhirnya, lagi satu aja Pak, lagi satu aja. Silakan, Pak ya. silakan. Sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, saya ingin bertanya Pak, arti ITKes Bali untuk pribadi Bapak sendiri itu apa? Dan mungkin kalau ada satu buah kalimat yang mungkin Bapak bisa sampaikan atau Bapak berikan ke ITKes Fans kita semua. Jadi apa itu ITKes Bali Ya, buat ITKes Bali. saya pribadi ya? Ya. Bayangkan kita memiliki waktu sehari 24 jam. Ya. Dari 24 jam itu minimal 6 jamnya sudah kita pergunakan untuk tidur. Ya. Sisa tinggal 18 jam. 18 jam itu yang memang kita pakai me time, ya paling 1 jam. Sisa 17 jam. 17 jam itu hampir dalam waktu 17 jam itu saya bersentuhan dengan ITKes Bali. Ya, baik sebagai rektor, sebagai dosen, atau sebagai bagian dari ITKes Bali. So, ITKes Bali is my second home. My first home is my family. Ya. ITKes Bali is my second home. Jadi ITKes Bali dengan saya sudah menjadi bagian dari diri saya sendiri, sehingga saya selalu berpesan baik kepada mahasiswa maupun staf, sebisa mungkin buat inline, buat menjadi satu kesatuan visi pribadi kita sebagai karyawan, sebagai dosen atau tenaga pendidikan dan mahasiswa, buat dia menyatu dengan visinya ITKes Bali, yaitu berkarya dan berinovasi. Karya dan inovasi jangan lupa ada di dalamnya prestasi. Oleh karena itulah saya adalah berserta bapak-bapak yayasan membuat moto ITKes Bali menjadi Bali Bolstering Achievement, Leading Innovation, mendukung prestasi dan terdepan dalam inovasi. Dengan tagar atau value yang mau kita buat ada 3. C, O, I. Harus tetap menjadi kreatif, optimis, dan inovatif. Tanpa ketiganya itu, we are just we are. We are will be nobody. Tapi jika bisa digabungkan ketiganya, of course, we will be somebody. Oke, luar biasa. sekali. Oke, saya sebelum menutup podcast kita hari ini, saya ada satu surprise buat Bapak. Wow, Oke. apa itu? Oke, Nanda? apa itu? Silakan Bu Nanda, apa itu? Jadi ini ada satu kalimat, mungkin beberapa kalimat yang akan disampaikan ke Bapak. Jadi saya yang mewakili. Jadi ini mungkin cukup terharu, saya aja bacanya terharu. Jadi gini Pak, ini adalah dari seseorang yang mungkin ada di sekitar Bapak yang ingin disampaikan, jadi saya mewakili ya. Oke, sebagai seorang pendamping hidup, sebagai sosok ayah bagi anak-anak dan sebagai kepala keluarga, bagi kami beliau adalah sosok individu pekerja keras, disiplin, memiliki kemampuan dan optimisme yang besar ke arah masa depan. Beliau juga memiliki rasa tanggung jawab tinggi serta penyayang keluarga, selalu berusaha care dan selalu melakukan hal terbaik terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, meskipun bukan anggota keluarganya adalah ciri khas beliau. Meskipun kadang segala upaya yang telah beliau lakukan tidak bisa memuaskan dan membahagiakan orang di sekitarnya, tapi beliau cukup puas dengan usahanya tersebut. Selalu ada keinginan mengembangkan diri dan belajar sesuatu yang baru dalam berbagai hal, dan selalu berpikir out of the box adalah kebiasaan yang tidak bisa di-stop. Membiarkan masalah atau konflik yang berlarut-larut adalah hal paling beliau yang tidak bisa.
memang butuh energi besar dan toleransi tinggi bagi kami untuk mengimbangi setiap apa yang beliau putuskan dan lakukan, karena kami yakin itu yang terbaik buat kami. Wah, luar biasa. Saya aja bacanya terharu. Saya juga terharu, Bapak. Jadi Bapak sudah pasti tahu itu dari siapa. Jadi yang jelas ini masih keluarga Bapak, dan mungkin jadi Bapak sudah bisa menebak siapa. Cukup sampai di situ aja supaya nanti kita nggak berakhir dengan air mata gitu ya. Jadi seperti itu, terima kasih Bapak, terima kasih sekali. Cukup singkat tapi sungguh sangat menginspirasi. Ya, Mohon maaf Ibu Yuni, jangan berkaca-kaca. Sudah Saya juga Saya yang berkaca-kaca mata saya ini. Iya, jadi terima seperti kasih itu. banyak Pak. Bapak sudah mau meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya yang tadi pun juga saya rasa Bapak masih punya kesibukan yang memang harus segera diselesaikan, tapi Bapak sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang santai bersama kita di sini di podcast Fems-nya. Oke, terima kasih kedatangan Bapak di podcast perdana kita hari ini. Akhirnya kita bisa bilang seperti itu ya Pak ya. Akhirnya. Karena terrealisasi juga dengan banyak effort dari anak BEM juga, dan kerjasama dan dukungan Bapak juga beserta yayasan dan seluruh staf yang ada di ITKS Bali semuanya. Ya. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya Pak. Ya, semoga Mohon maaf. nih, ya, terima kasih, semoga Bapak sehat selalu. Betul. Terus dilancarkan apapun itu rencana untuk kedepannya, baik itu dalam keluarga ataupun di ITKS Bali sendiri. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak ya. Terima kasih semuanya. Nanda, terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya juga yang seumuran, kita anak-anak BEM, anggap aja kita seumuran. Iya. Ya, Bu Nanda lagi satu nih. Oke. Ada yang nanya, ini podcast Fem-nya nanti akan Tayangnya di mana? di mana? Betul. Oh iya, kita tadi lupa biar nggak sampaikan lupa ya. Nanti, Bu Oh Nanda. iya, betul. Nanti kita akan tayang perdana itu di YouTube kita dan Spotify juga. Pastikan kalian download dulu Spotify, jangan yang tidak berbayar. Jadi harus premium. Yang premium ya, Bu Betul. Nanda ya. Oke, jadi nanti di Spotify dan juga di YouTube kampus kita ya. Nanti kita akan share di website kita juga dan juga di Instagram dan seluruh sosmed kita. Oke? Oke, terima kasih untuk kerjasamanya semua adik-adik sekalian BEM yang sudah hadir di sini juga. Dan Terima kasih Bapak. Iya. Oke, kita selalu ingat dengan pesan Bapak hari ini. Jadi beliau selalu mengedepankan COI tadi, dan kita harus juga ingat sebagai ITKS Fems. Jadi kreatif, optimis, dan inovatif. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa Sampai di podcast jumpa Fem di podcast Fem selanjutnya.